Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anu Fikri, NIM 19073035, dosen pengampun Bapak Arif Darmon, SPD MPDT. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat, komponen-komponen sensor yang terdapat pada mobil Avanza. Baik, kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem EV pada mesin Toyota Avanza. Yang pertama yaitu ECT. ECT berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin mesin dan mengubah tekanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Cara kerjanya yaitu, pada saat temperatur cairan pendingin mesin rendah, tekanan transistor bertambah. Pada saat temperatur tinggi, tekanan berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM. Pada saat besarnya tekanannya berubah sesuai temperatur cairan pendingin mesin, voltase pada terminal THW juga berubah. ECM juga mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan saat berkendara pada mesin normal. Yang kedua yaitu sensor IPS. IPS yaitu Throttle Position Sensor. Fungsinya yaitu mengatur bukaan ketuk. Cara kerjanya yaitu, pada saat throttle tertutup, voltase mendeteksi 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal PTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal PTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut pusat total fase mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt. Ketika total valve telah dibuka penuh, ECM menentukan kondisi pengendara dari output call test dari terminal VTA dan melakukan fungsi sebagai koreksi rasio bahan bakar dan udara dan kontrol full sensor. Selanjutnya yaitu sensor MAP atau manifold aerosol. Sensor ini menyatu dengan housing air filter. Cara kerjanya itu, ECM menentukan durasi injeksi dasar dan pengeseran timing injeksi. Observasi dari sensor tekanan absorb manifold. Sensor tekanan absorb manifold monitor tekanan absorb di dalam intake, sehingga ECM dapat mengontrol rasio udara dan bahan bakar pada level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan, tanpa adanya pengaruh terhadap situasi tekanan udara luar, antara lain yang disebabkan oleh ketinggian permukaan. Selanjutnya itu IAT atau intake air temperature. Fungsinya itu mendeteksi suhu udara yang masuk melalui intake manifold. Cara kerjanya itu, pada saat temperatur udara intake rendah, tekanan transistor bertambah. Pada saat temperatur udara intake tinggi, tekanan transistor berkurang. Pada saat tekanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT, voltase pada terminal THA juga berubah. Berdasarkan pada sinyal ini, ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki pengendara selama kronologis pengoperasian mesin hidup. Selanjutnya yaitu oksigen sensor. Oksigen sensor terletak pada bagian exhaust manifold pada mesin. Fungsinya yaitu mendeteksi kontraksi oksigen di dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara dan bahan bakar. Cara kerjanya itu, bila rasio udara menjadi kurus, kontraksi O2 pada gas buang meningkat, dan sensor O2 menginformasikan pada ECM tentang kondisi kurus tersebut. Ketika voltase rendah, kurang dari 0,45 volt, bila rasio menjadi gemuk dan dari rasio udara, maka konsentrasi O2 dalam gas buang akan dikurangi, dan sensor menginformasikan kepada ECM tentang kondisi tersebut dengan voltase tinggi lebih dari 0,45 volt. Selanjutnya yaitu knock sensor terletak di bawah bagian intake manifold yang berfungsi sebagai mendeteksi knocking mesin. Cara kerjanya, sensor ini memiliki elemen piezo elektrik
yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk. Voltase itu dibangkitkan shockboard mesin digetarkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking mesin dapat ditekan dengan cara memundurkan timing pengapian. Sensor selanjutnya itu sensor CKP atau crankshaft position sensor. Sensor ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal dan mengirimkan ke ECM untuk mendeteksi shaft dan putaran mesin. Cara kerjanya itu sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar pada sinyal N maupun berdasarkan sinyal silinder pada kombinasi sinyal N1 dan sinyal N2. Selanjutnya sensor CMP atau camshaft position. Fungsi dari sensor ini yaitu mendeteksi posisi sudut dengan cara kerjanya sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pick up berubah menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromagnetik dalam pick up coil. Karena gigi bertekan dan timing rotor bergerak melewati pick up pole, maka dibangkitkan volume dan arus listrik bolak-balik. Sensor selanjutnya itu ignition coil. Cara kerjanya itu dalam induktor terdapat power transistor yang berfungsi meng-switch on dan off arus primer coil. Pada saat arus primer coil diputus, dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil dan voltase ini digunakan busi untuk membuat bunga api. Selanjutnya sensor PSP atau vacuum switching valve terletak pada swing air filter yang menyatu. Fungsinya menyesuaikan emisi HC yang masuk dengan kondisi pengendaraan. Cara kerjanya yaitu untuk mengurangi emisi HC, uap, bahan bakar dan tangki bensin dialurkan melewati carport konsisten menuju intake manifold untuk pembakaran di dalam silinder. Cara mengubah duty signal ke VSP dalam sistem EVAC sehingga emisi HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan atau beban mesin dan putaran mesin, kecepatan mesin setelah mesin digunakan. Selanjutnya sensor ISC atau idle speed control. Fungsinya untuk mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangkan volume udara yang di bypass oleh throttle valve sesuai dengan sinyal yang diterima dari ECM. Rotor dibuat menyatu dalam involve berputar secara berlawan arah jarum jam dengan sudut tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Rotor dan katup ditempelkan dengan mur seperti biasa sehingga katup hanya dapat bergerak ke depan dan belakang sesuai dengan proporsi putaran rotor. Dengan demikian volume udara yang masuk dikontrol dan mengubah celah antara katup dan udara. Selanjutnya fuel injector. Injektor ini berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya yaitu injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Selanjutnya yaitu starter. Sinyal terletak pada bagian starter mesin, berfungsi untuk mengaktifkan starting motor pada saat mesin diputar. Voltase baterai diberikan ke terminal SDA pada ECM. Sensor selanjutnya yaitu sensor VSS, yaitu physical speed sensor. Sensor ini terletak pada bagian transmisi kendaraan. Fungsinya menentukan kecepatan kendaraan. Cara kerja, setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali dan sinyal off dan off. Ini ditentukan ke ECM.
HCM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal. Pulse. Selanjutnya, sensor switch AC atau air condition letak pada bagian luar WC dan berfungsi sebagai manometer kondisi AC dan sensor. Posisi throttle, cara kerjanya yaitu persiapkan remonitor kondisi AC dan PRS yang menyebabkan naiknya putaran e-bearing mesin, yang kemudian meneruskan beban mesin. HCM memonitor sinyal dan untuk menentukan apakah benda bekerja secara normal atau tidak. Contoh selanjutnya sensor electric polling point. Electric fan ini berfungsi sebagai pendingin tambahan untuk bagian radiator. Kali ini saya menjelaskan cara bagaimana menggunakan alat scanner untuk sistem FV Avanza yang biasanya digunakan untuk memeriksa kondisi komponen pada mesin injeksi. Mesin yang digunakan saat ini yaitu satu THR. Saatnya kita memulai dengan menekan tombol start. Pilih GTG dan G di scan. Lalu tekan tombol start. Pilih logo pabrikannya. Kali ini kita memakai Toyota Innova, berarti mereknya Toyota. Tekan lagi, lalu tekan OK. Alat ini menerima data dari SCM. Setelah selesai, tekan OK. Nah, di dalam setelah ini ada menu memilih kode mesin atau kode beberapa part sistem injeksi pada mesin mobil. Pada Innova kita tekan 16 pin, kita pilih Japan. Setelah itu keluar menu seperti ini. Kita pilih power drain, kita pilih Voltram all system. Ada di sini engine ACT cruise control. Untuk mobil Innova tidak ada cruise control, segala macam, cuma ada engine dan ACT. Kita tunggu beberapa saat. Setelah loading data, keluarlah sistem ID tersebut. Sistem ID ini perlu dihafal, kita tekan OK saja. Kita tunggu lagi beberapa saat. Setelah ada sedikit loading datang, menu diagnosi fungsinya untuk menggendong saja. Kali ini kita cuma untuk membaca surat. Untuk melakukan data-data kesalahannya dari sistem FB-nya, kita tekan red current. Kita pilih engine control. Kita pilih manual exit biar tidak semuanya terpilih. Pilih sistem status, kalkulator engine speed.
Lalu kita tekan OK. Tunggulah ini membaca data dan datanya akan keluar. Kekuatan loadnya 17,25%, coolant temperaturnya 80 derajat Celcius, engine speed 745 2,25 rpm, internetnya 34 derajat Celcius, manifoldnya 2,54 cm per SE. Lalu kalau kita lihat grafik di sini, dapat kita lihat karburator lautnya, coolant temperaturnya 8,87 derajat Celcius, engine speednya 800 sampai 900 ketika di gas, dan akan naik ini di gas sampai 3000 rp dan rpm 2500. Suhu udara masuk ke sistem intake 34 derajat Celcius. Di sini data mass air flow-nya rata-rata sekitar 4 cm per SF. Lalu kita tekan OK. Setelah semua data terbaca, berarti kita sudah mengetahui apa-apa saja bagaimana sistem ini bekerja dan status komponen-komponen tersebut. Di sini mobil ini statusnya terlihat baik. Lalu kita kembalikan saja. Kita keluar lagi. Kita kembalikan saja seperti awal. Kita tekan yes. Kita keluar lagi. Baik.